Jadi nanti akan saya evaluasi di grup WA siapa-siapa yang sudah ataupun siapa yang belum melakukan absensi. Demikian, untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Otnauli Simamora untuk memberikan pembelajaran. Silakan Bu Otnauli. Oke, terima kasih Pak Saidan. Untuk pretest, kita awali pretest dulu atau langsung materi nih? Soalnya pretestnya itu jam 12 kan ditutup. Sepertinya pretest dulu Bu, biar Nah, ini kan. Nah, oke, ini Bapak Ibu semua nggak pakai HP kan? Tolong dibuka LMS-nya. Kemudian ada yang menu pretest, dikerjakan dulu kuisnya. Ini selama 15 menit sebelum kita masuk materi. Oke, selama ini seharusnya 10 pertanyaan ini ya. Namanya dipanggil gimana, Pak? Ini seharusnya bisa 10 menit. Jadi Bapak Ibu silakan ke website LMS, kemudian cari menu pretest, kemudian mengerjakan kuis yang sudah dibuka ya. Kita kasih waktu 10 menit aja ya. Dari segi di LMS-nya sebenarnya bisa 15 menit, tapi kita kasih waktu 10 menit aja. Silakan dikerjakan Bapak Ibu ya. Tunggu ya. Izin Bu, kata sandi kuisnya apa ya Bu? Iya, kata sandi kuisnya Pak Saidan bisa di-share di kata, grup. oke saya Bu. Nanti di grup WA ya Bapak Ibu ya. Atau enggak di grup chat Zoom juga boleh di-share ya Pak Saidan. Siap. Ini untuk sorry. Untuk password pretestnya Mystic 1203 Bapak Ibu ya. Mistiknya sih dua tiga kan lima lima delapan gila pasti kenal memang baru. Nah, kejar ke sholat udah kepala mistik apa udah terjadi tuh. Link apa Ibu Hadijah? Apa Izin. di lama baru jadi pembahasan pembahasan juga ya kalau dan itu Ya, salah passwordnya Pak Saidan, nggak bisa itu. Nggak bisa masuk. mistik yang dulu ini kan izin Bu, kuis yang praujian atau yang pendalaman? Yang pretest Pak, yang pretest. Untuk passwordnya ditunggu ya Pak. Ini yang diberikan Pak Saidan masih belum bisa. Oh yang pasca tes ya Bu? Iya Pak. Oh iya.
Bu Hotna, izin Ya, sambil nunggu password dari provinsi boleh materi dulu Bu, oke. karena yang bikin Kan, password dari provinsi Bu. oke, berhubung di kuisnya, kuis, pretestnya masih belum bisa, kita langsung masih materi ya, Bapak Ibu. Oke. Bu Nurmen Harahap sepertinya mau bicara sesuatu, tapi suaranya nggak kedengaran dari tadi. Oke, kita mulai ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hotnauli Simamora. Saya statistisi ahli pertama di BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengajar Bapak Ibu di bab 1 kita, yaitu pengenalan dengan data statistik. Eh, untuk secara keseluruhan dalam kegiatan mistik kita ini terdapat 6 bab yang akan kita pelajari. Hari ini akan mengenai pengenalan statistik, pengumpulan dan pengolahan data. Nanti pertemuan selanjutnya akan pelajari penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran variasi data, analisis korelasi, dan yang terakhir kita akan mempelajari pengaplikasian statistik pada data sektoral. Adapun output yang kita harapkan dapatkan dalam mempelajari ilmu statistik, yang pertama adalah adanya peningkatan literasi statistik, kemudian peningkatan kualitas statistik sektoral, dan peningkatan kemampuan analisis data, dan peningkatan kemampuan penyajian data. Dan diharapkan outcome yang didapatkan yaitu kebijakan di OPD pemerintah daerah Kabupaten Tapur Selatan itu jadi lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi keputusan atau kebijakan yang hanya berdasarkan opini, tetapi sudah berbasis data yang kuat dan relevan. Kemudian adanya efisiensi program pembangunan dengan perencanaan alokasi anggaran yang lebih akurat berdasarkan data yang diolah di pemerintah daerah. Kemudian diharapkan juga adanya transparansi dan akuntabilitas melalui data yang disajikan dengan baik dan mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu yang melalui target kita di SDI ini, Satu Data Indonesia. Kemudian adanya sinergi lintas instansi, terutama kolaborasi antara perangkat daerah OPD juga melalui dengan BPS dan juga wali data yaitu Kominfo Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian terbangunnya budaya statistik yaitu adanya penguatan pemahaman dan pemanfaatan data dalam proses kerja sehari-hari. Di hari pertama ini kita akan pelajari pengenalan statistik, pengumpulan dan pengolahan data. Nah, secara garis besar kita akan pelajari apa itu data, apa saja syarat-syarat data, kemudian jenis data, kemudian kita akan pelajari juga tentang apa itu statistik, bagaimana perannya dan contohnya. Kemudian kita juga pelajari secara garis besar dari pengumpulan data, alat dan skala pengukurannya, dan juga pengolahan data, dan juga nanti akan kita bahas juga tahapan survei. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan survei atau yang sudah melakukan survei ini wajib disimak ya, karena kita akan menjadi dasar penting sebelum melakukan survei di OPD masing-masing. Jadi apa itu data? Menurut KBBI, data itu adalah keterangan yang benar atau nyata. Namun menurut Webster New World Dictionary, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap, atau dengan kata lain asumsi. Sebenarnya asumsi saja itu sebenarnya sudah data. Namun, asumsi itu tidak selalu benar. Nah, itulah yang dilakukan adanya standar data supaya data yang dikumpulkan itu atau yang kita sajikan itu adalah data yang objektif. Pada dasarnya data berguna sebagai dasar membuat keputusan bagi para decision maker atau pembuat keputusan. Nah, di dalam
birokrasi pemerintahan ya, decision maker itu memang adalah sebagian besar adalah pimpinan OPD. Namun kita sebagai ini staf semua ini ya, pegawai-pegawai DNS ini ya, ya sebagai bagian dari OPD kita bisa juga berpartisipasi untuk menggunakan data sebagai dalam dasar keputusan di dinas masing-masing. Jadi sebenarnya data itu dapat, jadi kalaupun nanti sudah kita lakukan nih pengumpulan data, sudah yang benar, sudah objektif gitu. Namun data itu tidak berguna kalau tidak digunakan sebagai dasar kebijakan publik. Kemudian juga selain dalam dasar keputusan, data juga berguna dalam alat pengendalian atau evaluasi implementasi perencanaan program yang dilakukan Bapak Ibu semua. Jadi program kalau sudah dibuat misalnya tanpa hanya dari opini saja, kemudian tidak ada evaluasi, maka program itu akan sia-sia. Bayangkan program pemerintahan itu didasarkan pada data. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan data dari pelaksanaan program tersebut. Maka yang kita hasilkan adalah program yang sangat berguna dan juga bisa dapat menjadi program yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang data yang kita gunakan salah, maka keputusan yang diambil pemerintah itu atau decision maker itu juga akan menghasilkan keputusan yang salah. Jadi, apa saja sih syarat data yang baik? Biar kita tidak hanya data kita bukan hanya asumsi saja atau opini saja. Yang pertama adalah objektif. Apa itu objektif? Yaitu data itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Artinya harus sesuai dengan yang mewakili yang kita teliti. Contohnya, produksi padi di Tangsel dinyatakan naik, tapi hanya berdasarkan penglihatan dari satu sawah saja atau sawah yang paling subur, maka itu data tersebut tidak objektif. Sedangkan misalnya kalau kita di BPS ya, kita mengumpulkan data produksi padi itu menggunakan survei kerangka sampel area, kemudian dilanjutkan dengan ubinan, maka diperoleh data produksi padi. Nah, itu kemudian karena sudah menggunakan kaidah statistik, kita nyatakan bahwa data tersebut objektif, lebih objektif daripada menggunakan penilaian dari satu sawah yang subur saja. Kemudian, cara data yang baik adalah yang representatif atau mewakili. Jadi data harus mewakili objek yang diamati. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita hanya menilai sawah itu dari misalnya di Tapsel ini kan ada 14 kecamatan ya, 15 kecamatan. Namun kita hanya melihat produksi padi hanya dari satu kecamatan saja. Maka tapi kita menyimpulkan bahwa data padi ini dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka data tersebut tidak representatif. Kalau memang kita mau menyimpulkan atau memaparkan data terkait produksi padi di Kabupaten Tapanuli Selatan, berarti di setiap kecamatan harus ada perwakilan atau yang dinilai di produksi padinya di setiap kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan baku yang kecil, yaitu suatu perkiraan dikatakan baik jika mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi apabila kesalahan bakunya kecil. Terutama ini untuk yang melakukan survei, kesalahan baku atau standar error itu sangat penting jadi penilaian apakah data tersebut layak disajikan atau dapat mengestimasi pada level tertentu. Makanya kalau Bapak Ibu sering yang mengikuti atau membaca publikasi BPS, itu untuk yang kegiatan survei seringkali juga ditampilkan RSA-nya atau relative standard error-nya. Karena ini akan melihat kualitas tingkat ketelitian dari survei tersebut. Kemudian yaitu tepat waktu. Data yang baik itu dapat digunakan jika
data yang dikumpulkan atau disajikan itu tepat waktu. Misalnya, kalau kita ini mau ada program nih, perbaikan gedung sekolah untuk tahun 2026. Kita kan terlebih dahulu melakukan pendataan nih, mana aja sekolah yang sudah dalam keadaan rusak, rusak sedang, rusak parah. Namun data yang digunakan itu tahun 2020. Kira-kira relevan nggak, Pak? Itu merupakan data yang terkini nggak? Tidak ya, karena kita mau perbaikannya 2026, tapi datanya 2020. Jadi harus menggunakan data yang terbaru. Dan dari kegiatan sektoral kita beberapa tahun ini, banyak sebenarnya data update itu tidak up to date. Jadi ketika kita menanyakan dasar program atau apa aja sih data yang sudah ada di PPD, banyak sekali Bapak Ibu yang melampirkan hanya data tahun-tahun yang jauh sebelumnya. Jadi kayak tahun 2000, sebelum tahun 2000 malah 2020. Jadi kayak tahun 2019, 2017. Jadi apapun program Bapak Ibu kalau cuma datanya sudah tidak up to date lagi, itu bahkan tidak akan tepat sasaran nantinya. Jadi pentingnya memang data itu harus up to date. Kalau memang programnya atau kegiatan Bapak Ibu ada yang berkelanjutan, itu harus dilakukan juga pengumpulan data secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah syarat data yang baik adalah relevan. Itu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi misalnya kalau kita mau terkait perbaikan gedung sekolah tadi, tapi yang kita kumpulkan adalah data jumlah siswa. Itu kira-kira nyambung nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi kita harus mengumpulkan yang berhubungan dengan apa tujuan kita mengumpulkan data tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kita sapa-sapa dulu nih, sapa-sapa dulu OPD-OPD kita Bapak Ibu yang cantik dan tampan rupawan. Kira-kira dari, banyak yang nggak ada muncul kepala ini. Ibu Nurman Harahap aja nih. Ini dari DKP. DKP itu apa? Nggak kedengaran suara Ibu lah. Mikrofonnya kayaknya ada ini. Dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Ya, kayaknya ada kendala di mikrofon, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Kita menyapa yang lain dulu. Dari Dinas PU nih, PUPR. Ibu Rasmelia. Ibu Rasmelia. Kira-kira data yang biasa dikumpulkan di Dinas PU apa aja nih, Bu? Data teknis ibu, data teknis jalan, irigasi, Ah, air minum itu biasanya ibu. data irigasi, Itu jalan, panjang jalan. Terus air minum, air minum. Itu kira-kira untuk yang irigasi deh. Itu yang dikumpulkan kapan aja itu? Sekali setahun, sekali sekali semester, biasanya sih ibu, pas tahun sih ibu. sekali setahun ya. Itu dari yang dibangun irigasi atau mengupdate. Misalnya irigasi nih kita bertambah sekian meter, sekian kilometer atau gimana? Yang diupdate bu, yang kita bangun terus kita update dengan data yang tahun sebelumnya. Jadi di Dinas PU cukup banyak ya data yang dikumpulkan ya. Banyak Ya, bu. jadi di sini kakak bertugas sebagai di Dinas PU pengelola Perencana, data Bu. juga memang. Iya, pengelola data. Oke, pengelola data. Berarti ini materi ini cukup relevan lah ya dengan kerjaan kakak. Iya, mudah-mudahan bisa Iya. membantu. Oke, makasih Kak. Kemudian kita sapa-sapa dulu yang mana ini? Eh, John, Pak John Wesley. Ini dari Dinas Sosial ya Pak ya? Pak Iya, John Kak. Iya, Bu. Wesley. Saya dari dinas sosial. Oke. Biasanya di kerjaan di dinas sosial, apakah memang berurusan dengan data? Iya, Ibu, berurusan dengan data.
biasanya yang dikumpulkan apa, Pak? Data apa? Atau cuma sekedar ini mengumpulkan dari data-data dari pihak lain? Biasanya kami mengumpulkan data-data dari pihak lain dan juga data sosial masyarakat itu sendiri seperti fakir miskin Ibu dan status ekonomi masyarakat. Oh, itu pakai survei, Bang? Atau gimana cara mengumpulkan? Survei Ibu. Survei ya? Iya. Apa nama surveinya, Bang? Kalau untuk surveinya saya belum terlalu tahu Ibu karena saya baru masuk di dinas sosial. Oh gitu. Oke oke Bang. Semoga nanti semakin ini ya tune in ke kerjaannya dan juga ke data-data di dinas sosial. Oke, terima kasih Bang. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Selanjutnya kita akan pelajari jenis data. Sebenarnya jenis data ini paling relevan kita pelajari, kita aplikasikan di pengolahan data nanti. Namun kita pelajari aja secara sekilas karena nanti di chapter 5, chapter 6 kan kita sudah pelajari tentang pengolahan data ya. Jadi dasarnya, basicnya itu adalah jenis data. Jadi ada beberapa metode pengolahan data yaitu dibedakan berdasarkan jenis datanya. Jadi menurut sifatnya ada namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa kategori atau deskripsi. Contohnya apa? Yaitu misalnya data menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, terus tingkat kepuasan, terus kategori produksi sebenarnya tapi bukan dalam bentuk angka, tapi misalnya meningkat, menurun, sama saja. Kalau kita di Umindian itu ada pertanyaan persepsi responden, ditanya apakah produksi padi bulan ini meningkat dibandingkan tahun lalu, apakah menurun, apakah biasa sama saja. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Yang ini sudah jelas ya, misalnya kayak berapa sih produksi padi di Kabupaten Selatan, berapa sih jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu semua data yang berbentuk angka. Apakah bisa data kualitatif dibentuk kuantitatif? Bisa, kalau kita lakukan pengkategorian dengan menggunakan nomor. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dianggap 1, kemudian perempuan dianggap 2. Itu bisa kita lakukan pengolahan data dalam bentuk membuat penomoran dalam jenis data kualitatif. Kemudian untuk menurut sumbernya, ada data internal dan data eksternal. Data internal ini berasal dari kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Jadi misalnya BPS kan menghitung data jumlah penduduk miskin ya, menggunakan melalui survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Nah, dalam hal ini data BPS itu merupakan data internal. Sedangkan jika Pemda menggunakan atau mengadopsi data kemiskinan dari BPS, dalam hal ini data BPS dianggap data eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu ini mulai dalam kegiatan statistik sektoral ini mulai menginventarisir data-data internal Bapak Ibu, karena nanti untuk di SDI yang kita sajikan itu adalah data-data internal Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kumpulkan, apa yang Bapak Ibu lakukan survei atau registrasi dan lain sebagainya. Kemudian data, jika jenis data menurut cara memperolehnya adalah yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dikumpulkan langsung oleh organisasi perorangan dari objeknya. Contohnya seperti tadi, sama survei Susenas,
survei KSA, Binan, dan lain sebagainya. Kalau tadi misalnya kayak Dinas PU itu melakukan updating registrasi, data registrasi, melakukan updating data irigasi, data panjang jalan. Nah, itu juga merupakan pengumpulan data primer. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder itu diperoleh dari pihak lain yang sudah dalam bentuk jadi. Misalnya Bapak Ibu menggunakan data PPS itu diambil dari data sekunder. Misalnya tadi dinas sosial kan mengambil juga dari data-data pihak lain, mungkin Kementerian Sosial untuk menjadi dasar kebijakan atau keputusan di dinas sosial. Kemudian untuk jenis data menurut waktu pengumpulannya ada jenis data time series dan cross section. Untuk cross section ini dikumpulkan dalam waktu tertentu. Itu menggambarkan keadaan saat ini. Contohnya yaitu data sensus penduduk tahun 2020 itu ada jumlah penduduk, usia pendidikan itu menggambarkan penduduk pada tahun 2020. Jadi waktu dan tempat dalam data itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan nih informasi usia peserta coaching klinik mistik batch 1. Nah, itu keterangan batch 1 tahun 2025. Nah, ketika informasi ini harus jelas waktu dan tempatnya. Karena nanti akan berbeda hasilnya ketika kita kumpulkan lagi rata-rata usia peserta coaching klinik mistik batch 2. Jadi keterangan waktu dan tempat itu harus jelas. Kemudian ada data time series atau yang disebut data berkala, itu dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan data tersebut. Ini contohnya misalnya jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai 2025 menggunakan proyeksi atau perkembangan produksi padi, perkembangan penjualan produk, dan juga lain sebagainya. Ini data time series ini seringkali juga disebut dengan data historis. Untuk data time series, ada nggak yang menggunakan atau mengumpulkan data time series di OPD Bapak Ibu yang berkelanjutan gitu tiap tahun? Coba raise hand dong, yang ada mengumpulkan data time series. Datanya objeknya sama, tapi berkelanjutan gitu tiap tahun dikumpulkan. Selain dinas PU tadi ya, berarti dinas PU tiap tahun sekali ya? Di mana lagi yang ada mengumpulkan data time series? Capil, Bu. Di mana? Mungkin capil, catatan sipil. Capil ya? Iya, data capil registrasi. Sekarang udah jauh. Coba. Di sini nggak aku unmute. Udah. Oke ya. Data capil ya, data capil kan itu tetap mana capil? Saya pakai capil di sini. Capil. Capil ini dia. Pak, Bu, apa Bapak ini? Sukriyani Harahap. Bu Sukriyani Harahap. Ada? Ada, Bu. Ya, mau tanya nih Kak, ini kan yang untuk data capil itu dikumpulkan kan melalui registrasi yang ini ya, pendaftaran KTP KK ya. Iya, Bu. Itu orang kakak ada merangkum gitu nggak? Berapa jumlah yang penduduk baru atau yang pindah tiap tahunnya ada nggak? Tapi kalau itu biasanya datang dari akal. Gimana Kak? Izin Ibu Hotna Uli Simamora.
Iya, Saya dari Dukcapil juga izin menambahkan jawaban oke. dari Tupiani. Iya. Kalau dia laporan kita setiap bulan itu ada 2 kali laporan cut off, laporan kita harian per tanggal 15, per tanggal 30 tiap bulan itu kita kirim ke Dukcapil Provinsi. Tapi secara keseluruhan data-data kita itu dibuat, dirangkum, diolah itu di pusat melalui satu aplikasi atau web namanya pengolahan data administrasi kependudukan. Jadi di PDAK ini terangkum seluruh data-data eh, pelayanan harian per kabupaten kota. Nah, jadi kita bisa ambil data di situ. Oke. Ah, Jadi ah. ini kan tujuan akhir dari sektoral ini kan tetap ke SDI ya Bu. Nanti kalau seandainya kita bisa sajikan data terkait itu berarti bisa ready tiap bulan gitu ya datanya ya. Ini kan data termasuk data time series kan. Kalau Ibu kan melaporkannya itu bahkan 2 kali sebulan. Jadi misalnya kalau kita sajikan nih di website Satu Data Indonesia nanti kira-kira data Dukcapil itu bisa per bulan ya Bu. Ya, jadi begini, kalau data harian cut off per bulan itu per 15 hari ke provinsi, tapi data Hmm. kita yang valid itu per 6 bulan. Keluarkan Per dalam 6 bulan. bentuk agregat, data agregat, biasa Mm-mm. disebut dengan data DKB, data konsolidasi bersih. Itu Hmm. yang paling bersih yang diolah pusat. Memang kita pengolahan di pusat supaya ada Mm-mm. keseragaman. Karena Iya. kalau daerah yang mengolah kadang-kadang nggak sama. Itu dia. Baik, baik, baik. Jadi nanti sebenarnya untuk Dukcapil memang cukup kaya nanti datanya ini ya, Bu ya. Yang Ya, Ibu sejauh ini baik valid. ya, yang untuk data Kevalitannya tinggi internal, kalau untuk dicapil izin Ibu. iya, Nah, data karena internal pengolahan di Dukcapil pusat ini ya. lumayan banyak ini jenisnya juga ya. Nanti kalau Ya, yang ini untuk yang di publikasi kita juga Tapanuli Selatan dalam angka, misalnya kalau ada data-data Ibu yang belum masuk di Tapanuli Selatan dalam angka, tapi sudah dikumpulkan secara rutin, boleh loh kita dilaporkan ke BPS juga, Bu. Bukan hanya yang dari tabel yang kita minta tiap tahun itu, ya. ya. Terima kasih Ibu Terima Lanmora kasih. dari Dukcapil. Dari OPD lain, kira-kira ada nggak yang mengumpulkan data time series juga, data yang berkelanjutan, baik itu yang untuk pelaporan ke kementerian nasional atau provinsi. Dari Disnaker, Bu Maimunah Pohan, ada nggak, Bu? Eh, ada ada Bu data Data apa, Bu? pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang ditempatkan gitu Bu. Oke. Itu kira-kira Ibu udah paham nggak? Secara ininya, datanya itu diambil dari mana? Diambil dari aplikasi pencari kerja ya, kan dia kalau datang pencari kerja yang mengurus AK1 dia itu kan ada Heeh. aplikasinya. Jadi datanya Heeh. diambil dari situ. Oh, mohon maaf, Bu. AK1 itu apa ya? Eh, nah, itu kartu pencari kerja. Oh, baik-baik. Jadi ini bersifat pengumpulan datanya dari, eh, tapi itu websitenya aplikasi Disnaker ya? Atau Aplikasi Kemenaker? kementerian, Oh ya, aplikasinya kementerian. kementerian ya. Ya, berarti termasuk data internal juga ya. Tapi memang dalam sifat registrasi. Nanti kita pelajari juga cara pengumpulannya itu. Oke, terima kasih Bu Maimunah Sama Pohan. Bu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi statistik. Jadi definisi statistik itu kalau Bapak Ibu Google aja itu banyak sekali. Namun secara sempit arti dari statistik adalah ringkasan dalam bentuk angka. Namun secara luasnya statistik itu berarti ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan dan pengelompokan data, penyajian dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Kemudian perbedaan data dan statistik data itu bersifatnya kadang bentuknya angka, teks, simbol, atau observasi. Sedangkan statistik itu sudah berdasarkan kesimpulannya. Jadi misalnya rata-rata, persentase, korelasi, indeks, dan lain sebagainya. Contoh data itu yaitu tinggi badan. Sedangkan statistik itu contohnya rata-rata tinggi badan. Nah, kalau data ini kan cuma sekedar tinggi badan A, B, C, D, si A, B, C, D, namun itu belum punya makna secara langsung. Namun jika kita olah menjadi rata-rata tinggi badan, kemudian kita bandingkan dengan rata-rata tinggi badan murid dari beberapa sekolah, maka kita dapat menyimpulkan atau mengambil informasi dari data tersebut. Misalnya rata-rata tinggi badan di sekolah di murid sekolah di Batangan Sekolah itu lebih tinggi dibandingkan di Muara Batang Toru misalnya, ternyata diperoleh. Kenapa ini terjadi? Bisa kita ambil kesimpulan atau menarik kesimpulan atau membuat keputusan untuk data tersebut, hasil statistik tersebut. Secara keseluruhan ini, statistik dibedakan menjadi dua. Ini lebih ke pengolahan statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi ke populasi yang lebih luas. Jadi ciri-ciri data deskriptif itu dia hanya fokus pada data yang tersedia, baik data sampel maupun populasi yang ada, kemudian tidak digunakan untuk melakukan estimasi atau prediksi. Kemudian contohnya itu seperti tabel rata-rata, tabel median, atau grafik, peta, dan lain sebagainya. Untuk statistik inferensia merupakan metode untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Jadi contohnya estimasi, sama seperti yang tadi, produksi padi itu dari survei KSA dan Ubinan itu menggunakan estimasi. Jadi kita tidak melakukan sensus, mengumpulkan data produksi padi tiap-tiap tani, tapi kita melakukan estimasi berdasarkan sampel. Kalau yang untuk inferensia, apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan statistik inferensia, melakukan pengolahan data menggunakan SPSS atau R atau lain sebagainya? Apakah sudah ada? Terutama yang bukan untuk yang skripsi ya, tapi untuk kerjaan. Saya pikir bisa untuk tesis. Saya sedang menulis tesis soalnya. Saya pakai Bapak Wanda dikasih Buan dari dinas mana nih Pak? pertanian. Oh, dinas pertanian. Oh, Bapak lagi S2, jadi sekarang lagi menyusun tesis. Iya, pakai rancangan kan untuk mengolah datanya. Oh, Bapak ini apa topik tesisnya Pak? Oh, ini karakterisasi fase vegetatif untuk tanaman salak. Jadi pembibitan tanaman salak nanti. Oh, masih terkait dengan kerjaan juga kan? Salah, nanti disajikan nanti hasil tesisnya nanti ke dinas. Metode statistiknya pakai apa Pak? Mengolah datanya? Saya pakai RAL kan, saya pakai rancangan lengkap faktorial. Rancangan lengkap ya, faktorial. Iya, pakai SPSS, pakai analisis univariat. Mantap nih Pak Wanda. Jadi udah terbiasa. Nanti kalau misalnya di dinas
pertanian, ada pengembangan, pengolahan data, berarti Bapak ini udah bisa nih sebagai tim, ketua tim Masih pengolahan data ya. belajar. Ya Masih nggak apa-apa. belajar. Kan yang setidaknya sudah pernah mencoba, berpengalaman itu sudah modal dasar lah untuk menggunakan statistik, menyajikan data statistik inferensi ya. Terima kasih Pak Wanda. Siap, Bu. Ada lagi yang lain yang baik, oh ya deh, yang menggunakan untuk tesis juga boleh dalam menyusun skripsi yang sudah menggunakan metode statistik. Sudah sampai melakukan estimasi atau bahkan kalau yang sudah pro melakukan proyeksi. Ada lagi yang lain? Kita lihat-lihat nih dulu ya. Oh, Pak Pandapotan nih. Bagaimana jadi Pak? Kira-kira statistik inferensinya cukup familiar nggak di sana? Adanya pengolahan data di DISUP? Siap Bu, untuk perhubungan biasanya kami mendata seperti kendaraan ya Bu ya. Iya. Kendaraan yang ada izin angkutannya gitu Bu. Terus selain itu apa lagi data kita? Selain itu ya kemarin data pegawai lah Bu. Data pegawai ya. Iya. Kalau untuk yang data teknis Pak, untuk DISUP, data angkutan umum kah? Data yang lain-lain, ada nggak yang sampai diolah gitu Pak? Belum ada sepertinya. Kemarin belum Bu, cuma itu data-data angkutan yang mempunyai izin di lingkungan Tapanuli Selatan ya Bu ya, yang sudah terdaftar izinnya gitu ya Bu. Kecuali yang lain yang belum terdaftar kan nggak tahu juga. Banyak juga Bu. Kemarin kalau nggak salah BPS minta itu Bu. Iya, untuk yang Tapanuli Selatan dalam angka ya? Yang kita kemarin FGD di Bapeda, bukan? Iya Bu. Iya, itu karena data rutin kita. Berarti orang Bapak itu ngumpulnya data itu kan izin angkutan umum. Berarti itu Bapak kumpulkan per bulan kah? Atau per hari bahkan? Per mana? Per bulan? Maksudnya gimana, Bu? Ya, kita kan ini kan nanti ini kan nanti kan ke statistik sektoral ya Pak. Saya lagi mau nanya-nanya data yang tersedia di OPD. Untuk yang di Dishub sendiri, data yang biasa dikumpulkan apa? Nah, itu kan materinya udah terkait pengolahan data. Nah, data yang dikumpul itu Nggak ada ada, nggak ini yang kan sampai udah izin tahu diolah? 5 tahun per tahun. Bilang aja, punya aku nggak bisa. Yang udah ada izinnya per 5 tahun itu Bu. Oh, tapi itu tetap diupdate kan? Yang Bapak serahkan ke BPS kan itu hasil updatean berarti Iya. ya? Iya, update-nya per tahun itu Bu. Oh, per tahun ya. Di awal atau akhir tahun? Di akhir tahun ya. Akhir tahun. Awal tahun Bu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Nanti untuk depannya kalau sudah cukup baik pengelolaan data di SUB maupun OPD lain, boleh loh Bapak Ibu melakukan penelitian sederhana aja di dinas terkait yang menggunakan statistik inferensia. Misalnya nih untuk di SUB, misalnya dihubungkan dengan kecelakaan di angkutan umum. Kan udah dapat nih, bukan hanya sekedar jumlah ya, mungkin kualitas apa sih Pak kalau yang untuk angkutan umum yang dinilai itu mesinnya ya, yang Uji kir Bu, uji kir. iya uji kir, misalnya dari hasil uji kir dengan hubungannya dengan kecelakaan angkutan umum di Tapsel. Nanti boleh loh itu dikembangkan. Jadi ini saya cuma mengasih saran dari data-data Bapak Ibu. Oke, nanti kita nanya-nanya OPD yang lain lagi. Oke Bu, oke Bu. Siap Bu. Oke, terima kasih Pak Pandapotan.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mana Bapak di sub tadi? Kaget aku. Apa maksudnya Bu? Kita cuma cerita-cerita aja langsung diancam kita. Apa maksudnya ini Bu? Aduh, takut. Oke, selanjutnya kita mempelajari peran statistik. Jadi ini coba kita baca dulu ya paragrafnya. Peran kepala daerah beserta seluruh jajaran pemerintahnya tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi, tapi juga mencakup tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan daerah. Pembangunan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan real masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam prosesnya. Dalam konteks ini, statistik memegang peranan penting sebagai alat navigasi pembangunan. Data statistik mampu memberikan gambaran objektif tentang kondisi terkini suatu wilayah, serta menjadi dasar mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan. Jadi sama seperti tadi ya saya katakan, kenapa sih saya nanya-nanya data-data Bapak Ibu? Sebenarnya ini biar bisa kita kembangkan. Jadi kita, Bapak Ibu itu OPD di Kabupaten Tapal Selatan itu tidak hanya stagnan gitu ya, kita mengumpulkan data biasa gitu. Padahal kita bisa melakukan analisis yang jauh lebih bermanfaat, terutama dalam pengambil keputusan. Seperti yang saya tanyakan terakhir terkait dishub. Ini kan bisa dihubungkan sebenarnya data-data dishub tentang kecelakaan angkutan umum, juga misalnya ujikir itu betul-betul efektif tidak untuk memastikan angkutan umum itu siap berangkat atau lain-lain. Bisa juga dihubungkan dari data Polsek Kabupaten Tapal Selatan juga kan bagaimana jumlah kecelakaan. Nah, jadi bukan hanya makin banyak data yang kita kumpulkan, tapi data yang sudah ada pun bisa loh kita olah menjadi lebih bermakna gitu. Apalagi sudah sampai ke menggunakan statistik inferensia. Izin Bu, Ya, tadi kalau mengenai angka kecelakaan ya Bu ya, ya, boleh Pak. kecelakaan bukan di ranah kita Bu, sebenarnya itu udah Iya. wewenang di kepolisian Bu kan. Terkadang kita tidak boleh melangkahi hal-hal yang tidak perlu dilangkahi gitu ya Bu. Cuma kalau kita mau ini membantu atau gimana Bu, bisa kita koordinasikan Bu itu. Tapi kalau untuk membuat data yang itu kita belum bisa lah Bu artinya. Iya, baik. Jadi sebenarnya memang untuk menambah wawasan sih bagi Bapak Ibu juga di SUB, bagi kita Tapsel juga bisa dilaporkan juga ke saya jadi diskusi nanti dari di SUB atau polisi. Ini saya cuman contoh aja ya Bapak ya. Ini aja bahkan nggak saya pikirkan sebelumnya. Jadi cuman karena kita hasil obrolan kita aja. Namun memang bagi kita memang ada ranah atau tidak tugas tanggung jawab kita, tapi sebagai yang punya data juga kita bisa kembangkan yang lain juga. Misalnya saya juga secara pribadi, bukan saya sih, PPS juga kan ranahnya statistik, tapi kita kan mengumpulkan data pertanian, produksi padi juga kan. Tapi itu kan tetap kita balik lagi ke tupoksi masing-masing, namun kita bisa gunakan data kita ini untuk bukan hanya untuk internal kita, tapi juga pihak eksternal juga. Betul, betul. Siap. Oke, selanjutnya kita ke materi ini. Kalau yang peta ini, inilah salah satu contoh statistik, penyajian statistik. Ini ada peta tematik PDRB ADHB Kabupaten Kota Sumut di tahun 2024. Nah, dari data ini walaupun peta tadi kan masih termasuk statistik deskriptif ya, namun kita sudah dapat memperoleh informasi bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Sumatera Utara, perekonomian di Kabupaten Tapal Selatan tergolong menengah ke bawah seperti kabupaten lain di wilayah Tabaksel. Jadi dari peta tematik ini kita lihat nih mana-mana aja nih perbedaan PDRB. Yang tertinggi di Medan kali ya, PDRB di atas 151,
0,451. Kemudian ini lagi contohnya peta tematik produktivitas padi sawah dan ladang di tahun 2024. Ini dari sini bisa kita dapat informasi bahwa produktivitas padi di tahun 2024 itu relatif sebanding pada angka 5 ton per hektar. Namun wilayah dengan produksi padi yang lebih tinggi cenderung terpusat di bagian utara, timur, dan selatan. Dari peta tematik dari data statistik deskriptif aja sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan. Kemudian pengumpulan data. Dalam tujuan pengumpulan data selain untuk mengetahui jumlah elemen, juga mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Nah, nanti kan kita mempelajari terkait tahapan survei. Nah, dasarnya itu kita mempelajari dulu apa itu elemen. Elemen itu adalah unit terkecil dari objek penelitian. Misalnya kita mau meneliti terkait tingkat kepuasan pegawai PNS di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, unit terkecilnya itu yaitu pegawai itu sendiri ya. Sedangkan karakteristiknya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri hal-hal yang dimiliki setiap objek penelitian atau setiap elemen, yaitu semua keterangan mengenai elemen. Kalau objek penelitiannya adalah pegawai, maka karakteristiknya pegawai itu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, itulah yang termasuk dalam karakteristik. Tidak berbeda jauh, variabel atau peubah adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Nilai karakteristik satu elemen itu merupakan nilai variabel. Jadi kayak yang tadi, rata usia itu menjadi variabel dalam penelitian atau dalam data. Sedangkan untuk populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tapi dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berlainan. Dalam hal ini, misalnya tadi penilaian terhadap kepuasan pegawai, maka populasinya adalah seluruh pegawai di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, bagaimana cara mengukur karakteristik amatan atau variabel tiap elemen, yaitu dapat menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah sensus. Sensus ini adalah seluruh elemen populasi diselidiki atau dilakukan penelitian satu persatu. Kelemahannya adalah biaya yang mahal. Contohnya untuk di BPS sendiri, sensus kita lakukan pada sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Kemudian survei. Survei itu menyelidiki elemen sampel atau sebagian dari populasi. Dibandingkan sensus, metode sampling menggunakan biaya yang lebih murah, waktu pengumpulan lebih cepat, serta menghasilkan cakupan data lebih luas dan terperinci. Untuk survei itu banyak kita lakukan juga, jauh lebih banyak dilakukan PPS ya. Yang paling primadona kita, survei kita yaitu survei Susenas yang menghasilkan data kemiskinan dan data lainnya. Kemudian data survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional itu yang menghasilkan data tingkat pengangguran terbuka dan data sejenis lainnya. Kalau untuk survei, Izin, Bapak Ibu Bu Hotna. ada nggak yang melakukan survei? Siapa nih yang lagi nanya nih? Bu Hotna, Iya, iya. boleh kita pretest dulu, Bu? Pretest. Iya, Bentar lagi aja takutnya deh. kan, Sampai jam enggak 12 maksudnya kan gini, ya? ya jam 12 takutnya kan nanti teman-teman ada yang kesulitan kendala masuk ke LMS biar ada spare waktunya. Biar jangan telat nah Enggak, di jam maksudku bisa 12-nya. dimundurin nggak? Nanti setelah kita siap materi aja, baru nanti kita pandu LMS. Coba saya koordinasikan ke provinsi dulu, Bu, ya. Karena kan yang Iya, ngapain provinsi. iya. Siap. Soalnya nih materinya sebentar lagi juga. Kalau nanti kita jam 12, nanti 10 menit ini pretest. Oke, siap. Oke. Oke, yang di sini OPD ada nggak yang sudah melakukan survei? Kalau sensus saya rasa cukup banyak ya. Sensus. Ya, untuk data-data yang unit analisis tidak terlalu banyak. Untuk yang survei ada nggak? Ya.
Survei kira-kira apa ini? Oh, Dinkes nih, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, mana suaranya? Pak, ini Bapak ya? Pak Rizky Sumantika. Aduh, udah hilang orangnya. Pak Rizky Sumantika. Sini ada nggak yang melakukan survei? Ya. Ya, Pak Rizky. Gimana Pak Rizky? Iya, Ibu. Oh, Ibu. Sorry, maaf. Bu Rizky, di Dinas Kesehatan ada melakukan survei nggak, Bu? Ada Bu seperti kayak survei imunisasi, terus ada namanya juga dia survei kepuasan masyarakat. Survei imunisasi itu gimana, Bu? Itu mau ngumpulin data apa? Data jumlah yang melakukan imunisasi kah? Atau data apa? Iya, survei yang dilakukan di tingkat-tingkat puskesmas dan desa kayak gitu, Bu. Data yang dikumpulkan apa, Bu? Misalnya datanya jumlah imunisasi yang dilakukan menurut bayi kah, menurut perorangan, atau yang diberikan setiap bulan. Bu Rizky ini kayaknya butuh diskusi lagi ya. Tidak apa-apa ya, tapi untuk pertemuan selanjutnya boleh loh kita minta sharing-sharing dari pegawai yang lain yang tidak ikut mistik, supaya nanti kita ada perbendaharaan pengetahuan terkait data internal kita masing-masing. Karena tujuan akhirnya tetap itu ya, kita akan menyajikan data internal Bapak Ibu yang akan memperkaya nanti website SDI kita. Bu Rizky, kira-kira ada lagi? Atau kita lanjutkan saja? Bagaimana Bu Rizky? Masih diskusi? Oke, nggak apa-apa ya. Saya hanya nanya aja tadi, kalau memang ada melakukan survei, saya mau tahu sebenarnya data yang dikumpulkan apa, bagaimana metode samplingnya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Yang Bu Rizky masih diskusi ya. Oke, selanjutnya adalah, bukan? Oke, oke. Selanjutnya adalah cara pengumpulan ketiga, yaitu registrasi, yaitu melakukan pencatatan administrasi. Ini dilakukan bisa secara berkelanjutan, bisa juga tidak oleh pihak lembaga tertentu, di mana data dicatat di setiap kali suatu peristiwa atau kejadian tertentu terjadi, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan. Ini mungkin di Dukcapil ya. Pencatatan ini mencakup seluruh populasi yang mengalami kejadian tersebut dan biasanya dilakukan ketika individu datang dilaporkan ke pihak lembaga yang berwenang, seperti contohnya data penduduk dari Dukcapil. Kemudian ada cara pengumpulan data kompilasi atau compiling data sekunder. Ini mengumpulkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya lembaga pemerintah, organisasi internasional, atau perusahaan. Contohnya data pada penelitian ilmiah. Misalnya untuk ini biasanya dilakukan
Orang-orang yang lagi melakukan penelitian, bikin tesis, bikin skripsi, biasanya kan dia menggunakan compiling dari data sekunder, baik itu data BPS, data pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pengumpulan data yang terakhir, yaitu melalui eksperimen, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan percobaan yang terkontrol, baik di laboratorium maupun di lapangan. Contohnya data pengujian obat. Nah, apa aja sih alat pengumpulan data? Alat pengumpulan data itu yang pertama ada kuesioner. Jadi untuk survei di BPS itu semuanya itu menggunakan kuesioner. Baik itu dilakukan melalui wawancara atau penyerahan kuesioner ke responden kemudian diisi sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu boleh loh mengkombinasikan semua cara-cara atau alat-alat pengumpulan data ini. Juga bisa menggunakan observasi ini untuk yang penelitian atau melakukan dengan cara eksperimen itu melakukan pengamatan langsung atau menggunakan pos, telepon, dan email atau bahkan sederhananya kayak Google Form. Google Form itu juga bisa menjadi alat pengumpulan data kita. Nah, untuk pengumpulan data ini dalam mengukur variabel itu perlu diperhatikan skala pengukuran yang akan digunakan. Ini mungkin materinya sederhana, tapi ini penting jika Bapak Ibu nanti sudah pada tahap pengolahan data. Karena ada beberapa metode statistik yang hanya pada data-data untuk skala tertentu, harus skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi kita harus paham dulu perbedaannya. Untuk skala nominal itu adalah skala angka yang diberikan kepada objek tidak menunjukkan tingkatan atau arti tertentu, tetapi hanya berupa kategori atau label saja. Ini sama kayak data kualitatif ya. Kalau tapi dari segi skala pengukuran dia termasuk skala nominal. Contohnya jenis kelamin, kemudian dan ordinal ya. Jenis kelamin atau misalnya asal universitas, asal sekolah, dan lain-lain, hanya untuk membedakan saja. Kemudian untuk skala ordinal itu adalah angka yang diberikan untuk mengandung tingkatan, tetapi tidak terdapat jarak yang sama antar tingkatan. Ini contohnya tingkat pendidikan, atau untuk anak sekolah kita penelitiannya terkait anak sekolah. Jadi dia kelas berapa itu termasuk dalam skala ordinal. Kemudian skala interval adalah angka pada klasifikasi sama dengan skala ordinal, namun juga menambah jarak interval yang sama. Ini contohnya yang paling sering itu adalah suhu. Jadi dia jaraknya itu ada kan apa namanya interval antara tiap Celsius, Fahrenheit, dan lain-lain itu kan berbeda. Jadi itu namanya skala interval. Kemudian skala rasio adalah angka pada klasifikasi memiliki jarak atau interval juga memiliki nol mutlak. Ini paling sering digunakan yaitu skala rasio. Itu sama seperti usia, karena kan semuanya sama. Nol mutlaknya, nol. 1 hari, 1 tahun, kemudian juga usia, kemudian misalnya untuk kita yang ini produksi padi dan segala macam yang memiliki nol mutlak. Kalau kita lihat dari perbedaannya seperti ini, yang paling sederhana itu yaitu skala nominal. Dia hanya berbentuk kategori, kemudian ordinal dia bisa kategori dan juga tingkatan. Interval itu dia ada kategori, tingkatan, dan jaraknya, sedangkan rasio yang paling lengkap yaitu dia ada nol mutlaknya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahapan survei. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan survei ataupun yang belum, kita wajib tahu nih sebenarnya tahapan survei apa aja. Jadi jangan ujuk-ujuk ya, Ibu BPS minta tolonglah kami mau bikin survei besok. Nah, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena tahapan survei itu banyak. Yang pertama ada di perencanaan. Apa yang harus diperhatikan di perencanaan? Yaitu tujuan surveinya. Tujuan surveinya apa? Apa data yang mau dikumpulkan, kebijakan apa yang mau diambil setelah kita kumpulkan data, biar semua data yang dikumpulkan dari survei itu benar-benar relevan untuk tujuan dari kebijakan atau keputusan yang akan dibuat.
Kemudian objek surveinya siapa aja. Nah, untuk yang ini teknik sampling itu sangat menyesuaikan dengan yang tadi tujuan survei, objek penelitiannya, apakah menggunakan probability atau non probability sampling. Ini kita akan pelajari nanti apa itu probability dan non probability. Kemudian biayanya berapa? Terus biaya lapangan dan juga tenaga pengumpul datanya atau petugas surveinya. Nah, untuk materi survei juga kita tidak bisa, Bu, saya mau melihat tingkat kepuasan. Kita lakukan besok. Nanti kuesionernya Ibu aja yang buat. Itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena kuesioner itu juga harus ada namanya uji validitas kuesioner. Terus setiap rincian pertanyaan kuesioner itu juga harus kita rencanakan dengan matang. Agar nanti sudah tidak berjalan, baru kepikiran, oh iya, ya seharusnya kita menanyakan terkait ini di survei ini. Makanya di bagian perencanaan itu yang paling menjadi dasar dalam kegiatan survei kita dan kalau bisa mengambil waktu terbanyak. Biar nanti dalam pelaksananya tidak ada lagi kendala yang cukup berarti. Kemudian dari tahapan selanjutnya yaitu persiapan lapangan. Nah, yang apa yang diperhatikan yaitu organisasi lapangan dan lapangannya. Jadi bagaimana nanti, apakah nanti petugasnya berjalan sendiri, apakah ada pengawasnya, kalau kita disebutnya PML, pemeriksa lapangan, atau juga apakah dalam bentuk tim-tim. Nah, itu yang harus penting dilakukan dalam persiapan lapangan. Kemudian juga nanti itu kan beririsan juga terkait pelatihannya nanti gimana, materi pemeriksanya gimana, materi ketua timnya gimana, petugasnya gimana. Kemudian tahapan dan jadwal. Ini harus dibuat make sense mungkin atau harus masuk akal gitu. Jangan mengumpulkan data 3.000 responden dilakukan hanya dalam 1 hari misalnya atau dalam seminggu deh, tapi petugasnya cuma 30. Itu kan harus dipikirkan tingkat perbandingan success rate-nya juga respondennya yang bagaimana bisa sehari dapatnya berapa. Untuk yang petugasnya juga di dalam sebelum kita melakukan pelatihan harus kita buat juga kriterianya. Mau yang gimana? Apakah yang tamat SD boleh ikut jadi petugas? Apakah dia cukup paham nanti menanyakan seluruh rincian pertanyaan di kuesioner? Kemudian di dalam rekrutmen siapa-siapa aja bolehnya dari usia, pendidikan, atau asal tempat tinggal petugasnya dan bagaimana beban petugasnya. Kemudian selanjutnya kita sudah di pelaksanaan lapangan. Jadi ketika sudah selesai itu semua, kita akan melakukan survei secara langsung. Nah, bagaimana prosedurnya itu harus sudah kita tetapkan SOP-nya agar nanti cara SOP, cara pelaksanaan survei antar petugas itu sama dan seragam. Kemudian dilakukan juga pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan atau kegiatan yang dapat dilakukan setelah kegiatan lain selesai. Ini mungkin yang cukup banyak melakukan survei di waktu yang sama. Ini biar diatur waktunya dan jadwalnya juga. Kemudian di pengolahan, setelah dilakukan pengumpulan data, melakukan pelaksanaan lapangan, kemudian dilakukan prosedur mekanisme pengolahannya bagaimana. Apakah cukup dengan menggunakan statistik deskriptif aja, apakah mau diolah mengumpulkan dari data eksternal lain, data yang lain. Kemudian untuk panduan pengolahannya juga itu harus sudah ada, biar nanti terutama untuk yang survei berkelanjutan ya, ini biar dia sama antar tahunnya. Kemudian adanya kewajaran hasil pengolahan. Nah, baik itu hasil survei yang sudah kita rencanakan dengan baik, itu juga kita harus lihat kewajaran hasil pengolahannya. Karena bisa jadi ada apa istilahnya ya, kejadian yang terjadi jadi merubah dari rencana kita. Misalnya kayak sensus penduduk deh yang sebelumnya. Kemarin kan kita sensus penduduk tidak kita duga COVID menyerang. Itu banyak hal yang hasilnya itu tidak wajar karena banyak pengurangan penduduk secara mendadak, kemudian juga tidak bisa dilakukan pengumpulan lapangan. Nah, hasil pengolahannya itu juga harus dilihat kewajarannya. Kemudian penyajian, diseminasi, dan analisis. Ini yang perlu diperhatikan adalah diskusi dengan pihak terkait. Kemudian adanya untuk diskusi dengan pihak terkait. Untuk yang Bapak Ibu tahu juga, kita kan kalau untuk sebelum
menyajikan di Tapanuli Selatan dalam angka, kita biasanya melakukan FGD dengan OPD terkait data-data yang sudah di Bapak Ibu lampirkan ke BPS. Nah, itu kita konfirmasi kewajarannya juga. Yang kemarin satu tim sama saya di ini juga kan ada tuh yang BBND-nya, dan ada data yang sama dari dua OPD, tapi dia berbeda hasilnya. Nah, itu yang perlu kita konfirmasi. Mana yang melakukan pengumpulan langsung, datanya lebih valid, itu yang kita sajikan nanti Tapanuli Selatan dalam hal. Kemudian adanya bentuk publikasinya, mau dalam bentuk soft copy saja, di website saja, atau kita cetak. Karena kalau untuk cetak kan banyak juga yang harus dipikirkan dari segi biaya dan juga dari apa saja data yang akan kita tampilkan. Kemudian ringkasan data dalam bentuk tabel, diagram, rata-rata, presentasi, korelasi, dan sebagainya. Itu untuk data statistik deskriptif, itu wajib ada ya. Bahkan untuk yang sudah biasa melakukan penelitian, deskripsi atau tesisnya, itu pasti tetap menampilkan statistik deskriptifnya terkait objek penelitiannya, atau dalam hal ini yaitu hasil dari surveinya. Ini Bapak Ibu, kita sudah jam 12 kurang 15 menit. Nah, yang LMS-nya itu pretest itu dikerjakan paling lama jam 12. Jadi dari waktu ini Bapak Ibu Izin Kak, izin. Ya. Izin. Ya. Untuk pretest sudah kita ubah, udah update. Jadi nanti untuk pretest dibukanya jam 12, ditutup jam 1. Oke, bagus. Baik. Jadi kita lanjut aja nih ya. Ini soalnya nanggung. Lanjut. Pak Saidan ya. Ya, lanjut aja. Oke, Tadi lanjut ya. informasinya. Pretestnya bukan jam 1 ke jam 2, Pak Zaidan. Gimana Pak? Pretestnya bukan di jam istirahat gitu. Untuk jam materinya selesai jam 12 nggak kira-kira Bu? Nah. Iya, jam 12. Ini sudah sebentar lagi udah. Ya, jadi nanti untuk pretestnya bisa sambil dikerjakan sambil istirahat Pak. Oh ya, siap. Tapi kalau bisa sambil masih di Zoom semua biar dipandu teman-teman mungkin yang nggak nemu pretestnya atau gimana. Tapi jangan keluar Zoom. Nanti di dalam Zoom meeting aja, kita ada 10 menit kok nanti. Oke, berarti ini lanjut ya. Oke. Ini untuk pengumpulan data ini saya sudah banyak sih dari tadi nanya-nanya data apa yang ada di OPD Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau share terkait data yang dikumpulkan? Kira-kira mau dipelajari, mau kita diskusikan? Coba kita lihat dulu nih dari yang kira-kira. Dinas PMD, Pak Suwardi. Data yang dikumpulkan di PMD data apa aja, Pak? Ya, tanggal 5 lah, selesai. Halo, Pak Suwardi. Iya. Coba Ya, Pak, untuk di PMD data apa aja yang Pak yang biasanya dikumpulkan, Pak? Yang dilakukan pengumpulkan secara internal ya, data internal bukan data dari eksternal. data perangkat desa Bu biasanya. Oh, perangkat desa. Jumlahnya atau sampai by name gitu, Pak? Yang berdasarkan nama-namanya. Iya Bu, jumlahnya Bu. Oh, jumlah aja. Selain itu apa lagi, Pak? Tunggu Bu ya sebentar. Iya. Bukan Bapak ya yang biasa melakukan ini ya, pengolahan data ya? Yang melakukannya bidang Pemdis kami, si Arif namanya. Nah, Pak Arif itu nggak ikut? Enggak, dia ke lapangan. Oh. Tapi
Nanti lah Bu, saya koordinasikan lagi Bu, ya. Saya tanya dulu yang Ya, baliknya. ya, nanti pertemuan selanjutnya mungkin kan memang Bapak ya pesertanya, tapi walaupun Bapak bukan yang biasa mengolah data di PMD, tapi boleh ditanya Pak Arif ya terkait data-data nanti biar nanti nyambung gitu kita nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, Iya, Bu, ya. terima kasih Pak Suwardi. Iya, Bu. Oke, yang lain dulu kita sapa-sapa nih, udah kayak penyiar radio saya nih, nyapa-nyapa. Dinas Pak Iksan nih, Dinas PPKB. Kira-kira data yang biasa dikumpulkan di Dinas PPKB apa aja, Pak? Oh, ya Bu, Ya. kami yang dikumpulkan nanti pasangan usia subur, berapa pasangan usia subur, berapa nanti peserta akseptornya, terus jenis-jenis akseptor apa yang digunakan di suatu tempat itu. Nanti dari situ kan bisa bisa kami melaksanakan pelayanan di mana yang terbanyak busnya. Nah, seperti itu Bu. Biasanya tuh datanya pakai apa, Pak? Survei pengumpulannya, survei registrasi yang itu kan penggunaan KB ya. Iya. Nah, itu biasanya ngumpulnya dari registrasi kah atau apa, Pak? Dari pelayanan itu pun bisa kami kumpulkan Bu. Jadi itu Bapak update tiap bulan kah? Tiap bulan, tiap semester? Itu kan tiap hari kan tiap hari ada nih pelayanan dikasih kan? Iya. Nah, itu dari itu kan diakumulasi. Nah, itu tiap berapa waktu sekali Bapak update, Pak? Kami menurut berbagai macam momen, Bu. Nanti ada misalnya peringatan Hari Keluarga Nasional, kami laksanakanlah pelayanan. Misalnya IBK BKS, nah, seperti itu. Nanti setiap momen kami laksanakan pelayanan. Jadi dari situ pun bisa kami kumpulkan berapa di tempat itu untuk pengambilan data. Itu. Berarti tidak ada laporan ke provinsi gitu kayak Dukcapil tadi jumlah Ada Bu. Ada Ada ya? Bu. Itu Nanti kami ada laporan aplikasi kami di internal kami namanya SIGA Sistem Informasi Keluarga itu langsung ke pusat itu Bu. per Kementerian. berapa bulan Bapak input datanya, Pak? Itu sekali sebulan Bu. Sekali sebulan ya. Ya. Berarti nanti lumayan banyak juga nih data dari PPKB ya, Pak. Iya ya Bu ya. Selain dari pengumpulan pas pelayanan gitu ada Pak, udah PPKB sudah melakukan survei gitu terkait data-data ini PPKB yang lain? Selain itu kami pun ada nanti apa namanya Pak sekarang itu ya nanti saya bantu Bu. Gimana Pak Roy? Tempat badminton. Kebetulan terkait masalah data itu kita ada beberapa data di sistem informasi keluarga yang sekarang lagi berjalan itu terkait dengan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting. Jadi metodenya itu yang digunakan itu untuk perpal tahap 1 menggunakan sampling dulu Bu, untuk pemetaan dan perapian wilayah. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan ke perpal tahap 2 dengan metode sensus BND. Jadi yang untuk tahap yang sekarang ini Bang, itu kan survei kan? Itu cakupannya mana aja? Seluruh kecamatan atau berdasarkan pelayanan di puskes atau gimana Bang? Kalau tahun kemarin itu perpal KRS dan PK, verifikasi validasi keluarga berisiko stunting dan pendataan keluarga itu langsung dilakukan sekali setahun. Ya, kalau untuk tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun lalu. Jadi untuk perpal KRS ini kita lakukan 2 kali. Jadi perpal tahap pertama ini seperti yang saya sampaikan tadi itu ada pemetaan dan perapian wilayah dulu. Ada 5 kecamatan yang disampling.
Kemudian nanti di perpal kedua, perpal tahap 2, itu nanti di 15 kecamatan, seluruh desa kelurahan. Untuk yang metode sampelnya berarti sudah hasil diskusi atau dari pusat atau gimana, Bang? Dari pusat, Bu. Oh ya, kalau dari pusat mungkin sudah lebih siap ya tahapan surveinya, karena memang kalau kita survei memang paling penting itu adalah melakukan listing. Jadi biar kita lihat dulu daftar populasinya. Jadi orang abang ini sudah melakukan listing, tapi aku juga agak sedikit bingung. Tapi nanti lah kita diskusikan. Untuk tahap pertama itu kenapa listingnya malah survei, tahap kedua Iya. malah sensus. Dari data yang saya lihat, kenapa 5 kecamatan itu yang menjadi sampling di perpal tahap 1, itu pertama yang dilihat itu kategorinya dari jumlah penduduk, kemudian jumlah pus, dan penggunaan MKJP-nya, serta penapisannya dari sisi sanitasi dan sumber air minum. Oke Bang, nanti kan kita satu tim sektoral nih, kalau ada nanti yang perlu kita diskusikan boleh konsultasi ke BPS juga ya Bang. Oke, terima kasih Pak Usman. Oke, yang lain ada yang mau di-share lagi kegiatan statistiknya biar jadi masukan bagi kami atau bahan diskusi kita. Kayaknya udah saya mention semua nih ya. Kalau kali data kita nggak usah kita mention ya, seharusnya dia juga yang mewakili. Oke, kita lanjutkan lagi terkait pengolahan data. Nah, pengolahan data ini setelah tahapan pengumpulan data diperoleh data mentah atau raw data. Nah, agar data mentah tersebut lebih berguna dan lebih bermakna, perlu dilakukan pengolahan datanya. Pengolahan data pada dasarnya adalah proses memperoleh angka nilai ringkasan dari data mentah tersebut. Jika data mentah tersebut diperoleh dari sensus, pengolahan data akan menghasilkan nilai sebenarnya atau true value atau yang disebut parameter. Sementara jika data mentah diperoleh dari survei, pengolahan data akan menghasilkan nilai perkiraan atau yang disebut dengan statistik atau estimate value. Jadi yang untuk registrasi sebenarnya kan dia siapa yang melapor, siapa yang itu yang terdata. Tapi kalau yang tidak melapor ya tidak terdata. Itu makanya pentingnya adanya kombinasi cara pengumpulan data. Walaupun nanti Bapak Ibu semua sebagian besar memperoleh data dari registrasi, perlu dilakukan juga sensus atau survei untuk memperlengkapi data yang sudah ada. Oke. Nah, ini adalah contoh ini adalah cara pengolahan data, yaitu dapat dengan manual. Ini menggunakan pencatatan transaksi di buku besar. Ini mungkin dalam level rumah tangga boleh, atau mungkin dalam hal khusus internal OPD sih boleh, cuman ini mungkin secara kasarnya aja ya untuk data-data yang sederhana. Namun kalau sudah data-data yang cukup menggambarkan secara umum, baik itu sekabupaten Tangsel atau setabasel dan lainnya, itu dapat menggunakan Excel, SPSS, R, atau Stata, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan masing-masing OPD. Untuk yang sudah pernah mengerjakan skripsi yang menggunakan pengolahan data, itu sudah familiar kali ya, SPSS mungkin udah lupa lagi, tapi di Solo itu dikembangkan, digunakan untuk kebutuhan pekerjaan kita. Nah, contoh output dari pengolahan data yang paling sederhana yaitu tabulasi. Ini hampir semua Bapak Ibu outputnya itu pasti tabulasi kan. Itu baik itu kayak jumlah, persentase, atau pembagian jumlah itu berdasarkan kecamatan dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan minat baca atau supaya lebih hasil pengolahan datanya itu lebih menarik, ini biasa dilakukan melalui visualisasi infografis. Jadi di BP sendiri, di setiap BRS, berita resmi statistik, kita tampilkan infografisnya, rangkuman dari data yang akan kita publish. Ini jadi lebih menarik pembaca, memudahkan juga untuk dipahami. Kemudian output lainnya yaitu seperti dalam bentuk buku publikasi yang tiap tahun kita keluarkan sendiri. Ada Kabupaten Tapanuli Selatan dalam angka, di mana di dalam sini juga ada masuk data-data eksternalnya BPS, yaitu Bapak Ibu sekalian data-data OPD.
Kemudian data publikasi itu juga kita sajikan di website, jadi Bapak Ibu semua bisa dapat mendownload. Selain itu di website juga kita tampilkan tabulasi tadi. Jadi ini semuanya saling beririsan. Semakin banyak media kita mempublish, semakin tinggi transparansi data kita ke pihak umum, pihak luar, baik itu masyarakat dan lain sebagainya. Jadi cukup sekian materi kita kali ini, sudah jam 12. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Tidak ada? Aman semua? Oke ya, untuk hari pertama kita sudahi terkait materi pengenalan data, statistik, dan juga pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data yang secara ringkas, secara garis besarnya. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke kuis, pretest. Jadi pretest silahkan dikerjakan. Ini Pandu. Sudah buka LMS-nya. Nanti masuk ke pretest. Berarti ini passwordnya Pak Saidan yang mistik tadi ya? Kan Bu, udah dikirim di chat yang pagar pretest apa tanda seru 2 kali di chat Zoom. Oke, udah pada masuk semua pretestnya? Baik. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan pretest itu lewat LMS Warkop ya. Jadi Bapak Ibu silahkan login ke LMS masing-masing. Kemudian pilih yang coba ditampilkan lagi Bu Hotna. Bentar ya. Nah, nanti pilih yang pretest. Pilih pretest, kemudian attempt quiz. Baru masukkan kode yang di chat group yang pretest. Pagar pretest tanda seru 2 kali. Kemudian start attempt. Nanti Bapak Ibu mengerjakannya ada 5 soal. Waktu pengerjaannya 15 menit. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan pretest. Nanti kami pantau dari sini siapa-siapa yang sudah dan siapa yang belum. Silakan Bapak Ibu. Ada yang belum bisa? Kira dilapor? Pak Suwardi ini butuh bantuan dia nih. Sama kakak-kakak. Ini kan internal ini kan. Halo. Masukkan passwordnya gimana Pak Saidan? Tinggal dimasukkan Pak. Alah, masa masukkan passwordnya nggak bisa Pak. Ini yang di quiz password. Yang di quiz password, klik pagar pretest tanda seru 2. Yang mana Bu? Coba lihat lagi apanya tampilannya. Di layar Pak, coba lihat di layar. Di layar yang saya share, kan ini ada nih start attempt, kemudian di quiz password, klik passwordnya yang tagar pretest tanda seru 2. Tahu Iya, Bu. kalau saya semua dijawab di apa yang dipencet Bu? Submit ya?
Iya, submit. Udah dijawab ya, Bu? Iya udah. Oh iya, tinggal submit, Bu. Submit terus. Cuman itu aja nilainya nggak ada nilainya ya? Nanti dikeluarkan, Bu, nilainya. Oke, Pak Saidan terima ini kasih. udah banyak yang mau lihat nilainya nih. Ini Ya, harusnya nilainya 100 nanti ya. hanya kami yang bisa lihat, Bu. Nilainya kami yang bisa lihat. Nggak ditampilkan, Pak. Enggak, Bu. Mau kita tampilkan? Janganlah. Kan ditampilkan untuk masing-masing orang aja itu. Nggak bisa dilihat orang lain. Jadi bisa mengevaluasi nanti. Oke, yang lain sudah ini. Ada yang masih kendala? Nggak bisa masukkan password, Bu. Yang Apa, mana Bu? nih? Nggak bisa Gimana? dimasukkan passwordnya, Bu. Coba. Bisa. Penulisannya coba, Bu, ini kan dipastikan benar. Diklik. Kalau nggak dikopikan dari yang chat grup, Bu, yang di chat di kolom chat, Iya, yang saya di-copy, kirim di kolom Pak. chat. Tapi pas diklik enter teksnya ini lari, nggak mau. Ini Oh, iya. Pak Sedan, sebagian ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi kadang kita nggak tahu kuisnya yang mana, yang atas atau yang bawah. Yang pretest, Pak. Yang di bawah VB, yang di bawah VB, Pak. Di bawah VB. Iya, iya, iya. Bu Nur Fatimah bisa, Bu? Bentar ya, Pak. Masih nyoba. Ya, coba di refresh lagi, Bu. Ibu pakai Chrome ya? Di HP kan? Iya, pakai Chrome dari laptop. Nah, coba di refresh lagi, Bu. Nanti sudah tampil lagi kayak gini, diklik pretestnya. Oke. Nah, kan udah muncul kayak gini kan, Bu? Masih proses, Bu. Oke. Oke, sudah 1, 2, 3, 4. Ya Allah. Enggak, Pak. Dari 5 orang yang sudah selesai, 4 orang diantaranya 100. Luar biasa memang. Ada di tengah. Aduh. Kalau Ibu, Pak Saidan, yang udah selesai udah boleh istirahat nggak? Gimana, Bu? Siapa tadi yang bicara ya? Bu Rasmele ya? Udah boleh istirahat, Bu? Oh, gimana Pak Saidan yang sudah selesai pretest udah boleh keluar Zoom? Nah, kan tapi saya mau ini dulu sebelum keluar Zoom. Oh, boleh Bapak Ibu yang ini ada saya beberapa lihat itu nama di LMS-nya itu tidak sesuai dengan nama yang terdaftar. Jadi seperti misalnya nama emailnya. Jadi mohon Bapak Ibu diedit dulu setelah selesai nanti kuis, diedit namanya. Caranya, bentar saya share screen izin.
Nah, caranya dari bukan ini. Coba. Maaf. Ah, izin Bu Hanum ya. Saya pakai akunnya Bu Hanum. Jadi caranya Bapak Ibu diklik yang ini Bu. Apa namanya? Profil ini, diklik profil, pilih profil. Kemudian scroll ke bawah ada pensil, tanda pensil di sini. Kemudian diklik, diubah dulu Bu, first name sama last name-nya. Jadi sesuaikan semua namanya itu sesuai dengan yang terdaftar, nama aslinya. Karena beberapa ada yang bukan nama aslinya dimasukkan. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar rekapannya kami gampang karena kemarin ada beberapa orang yang di rekapannya saya tidak tahu nama emailnya itu misalnya emailnya A sebenarnya namanya B gitu. Jadi nanti biar rekapannya sudah sesuai. Pak Saidan, izin Pak Ya, Saidan. ya Bapak. Passwordnya nggak bisa masuk loh Pak. Ah, nggak bisa masuk. Coba dijelaskan lagi Pak. Nggak jelas Pak. Valid number. Valid Oke, number. Tapi ya, first-nya berbeda kan itu. pretest. Karena di sini bahasa Inggris Pak. Enggak. Balik lagi coba, balik Pak. Apanya? Yang layar ke kiri Pak, samping maaf. Ke kiri. Kiri Pak, kiri. Kiri siapa? Pretest coba Pak yang attempt quiz Pak, attempt quiz diklik yang orange. Oke, inilah passwordnya Oke. Pak. Pagar. Diklik Pak Iya. di pagar pretest. Diklik Pak, diklik. Nah, pagar Pak. Coba Pak. Ya. Pagar perites. Tanda seru 2 kali. Oh, kurang huruf P-nya rupanya. Ah, ya. Baru ini. Ya. Nah, tetap ini dia Pak. Apa? Edit password. Duh, kurang jelas tulisannya saya lihat Pak. Kalau nggak langsung copy. Oh bentar. Apa sih namanya? Apa huruf besar, huruf P-nya? Enggak, huruf kecil semua itu Pak. Pagar, pretest. Ya, Tanda seru 2 kali kan? PRETEST. Tanda seru 2 kali. Ah, baru start item. Ini kan Pak. Nah, tetap nggak bisa. Gimana itu Pak Saidan? Ini sudah saya kirim Pak. Pastikan. Oh, saya kirim di WA Pak. Ininya. Ya oke. Apa Saidan? Udah. Ya Bu. Bang jaringan ini Pak misalnya nanti masuk lah. Edit profilnya kan Pak, bisa saya edit. Cuman dia tidak bisa disimpan. Enter valid phone number tadi ya. Gimana Ibu? Kurang jelas. Pas edit profil disimpan, dia nggak mau Pak. Dia minta enter valid phone number gitu Pak. Udah saya coba masukin nomor telepon juga tidak mau. Udah diisi semua Bu? Departemennya kita isi apa Pak? Apanya? Ada bahasa di sini first name, last name, alamat surel, telepon, departemen. Departemennya kosong, saya lihat di sini dari awal. Alamatnya juga Departemennya kosong. itu oke. Disimpan bisa Bu? Nggak bisa Pak, dia yang
Mana capture-nya ya Pak? Coba ya Pak. Nomor telepon sudah ada, Bu? Nomor telepon di awal dia. Oh, setelah saya coba. Coba diisikan dulu, Bu. Hah? Coba diisikan dulu, Bu. Sudah diisi Pak, tapi tetap tidak mau tersimpan. Bentar, Bu ya. Hmm. Hmm. Oh, Wah, keluar. Oh, yang tadi udah habis sama kita. Oh, kirain. Salah. Sekian saya kirim di chat Pak Saidan tampilannya. Oke, Bu, siap. Bentar ya, saya cek. Kalau misalnya Bu, dari kan itu ada about me, course, sama setting Bu. Dari setting coba Bu, diklik Bu settingnya, kemudian edit profil. Detail pengguna itu edit profil. Gimana ya? Low setting, oke. Terus edit Ya, profil. ada ya edit profil. Oke, coba. Baru kemudian nama umumnya itu Bu, nama depan sama nama akhir itu diganti sesuai dengan nama aslinya Bu. Nama umum. Oh, Nama depan kan ada nama depan, nama akhir Bu ya. ya. Nah, Baru ya. Oke, coba ya. bisa Bu, baru disimpan di paling bawah perbaharui profil. Oke, saya cek dulu ya profilnya Pak ya. Oke, Pak sudah berubah seperti ini. Udah, makasih ya Pak Saidan. Ya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu yang sudah selesai melakukan kuis, boleh meninggalkan Zoom meeting. Yang belum pretest, yang pretest baru 27 orang. Berarti masih ada sekitar 3 orang lagi yang belum melakukan pretest. Yang 27 orang siapa-siapa aja, Pak? Oke, bentar ya. Yang 27 itu yang sudah Pak Ferdinand, Bu Afrida Hanum on progress, Bu Rosna, kemudian Bu Rasmelia, Pak Angga. Nah, ini nih Bu Diza Siregar ini siapa ini? Mohon diganti dulu apanya ya, diperbaharui dulu ya. Kemudian Pak John Wesley, Bu Sri Rezeki, Pak Muhammad Nurdin, Bu Mary Humairoh juga mohon diperbaharui namanya. Kemudian ini Dalduk KB Tapsel, tolong diperbaharui juga namanya. Kemudian Ibu Fitri, Pak Royhan, Bu Rizky Sumantika, Ibu Ilfah, Ibu Sukriani, Ibu Maimunah, Ibu Lanmora, Ibu Nurmen, Pak Wanda, Bu Yusfa, Ibu Nur Hotima on progress. Cokobir, siapa ini? Minta tolong dulu diperbaharui namanya. Pak Akhir, emailnya Akhir Harahap. Dan Pak Sugito. Itu sama Bu Hotna ini. Berarti 26 baru yang masih mengisi quiz.
Mohon Pak Suwardi, Pak Nggak Muhammad bisa Tohir on ini progress Pak, juga. Pak Saidan, Iya Pak. izin Pak. Setelah masukkan password nggak bisa di ke bawah, scroll ke bawah ini. Gimana ini Pak? Muhammad Tohir. Tapi di apa Pak? Ada nama next page Pak, next dia. Harus di next Pak, bukan di scroll ke bawah. Paling di bawah soal paling kanan setelah kita pilih ada next soal atau Next ke bawah. ada kan? Iya di bawah soal itu kan Bapak tadi sama saya udah soal nomor 1 itu kan Pak. Iya, yang pretest, yang pretest. Ya kan udah dilihat tuh, saya tengok tuh udah ada soalnya. Di sebelah di bawah soal itu sebelah kanan ada next Pak, next page atau next soal atau apa gitu. Pokoknya ada nextnya. Itu diklik. Biar dia lanjut ke soal kedua. Ini, ngaji dulu ini. Tidak. Mau mobil. Bosan hari-hari. Tanya. Izin Pak Kadis Kominfo Pak, boleh Pak? Pak, udah selesai Pak acara kita Pak. Live ya. Bang Zaidan. Siapa? Oh, udah siap kan Bang? Aku udah pretest kan? Yang udah pretest boleh meninggalkan Zoom meeting. Silakan istirahat Bapak Ibu. Nanti kita jumpa lagi tanggal 26 ya. Oke, oke. Yuk, thank you. Saya pamit juga ya Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya hari ini. Semoga
pertemuan selanjutnya dapat lebih lebih aktif lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Gitu. 27 masih 27. Oke, Bapak Hajik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan coaching klinik mistik pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kedua pada tanggal 26 Juni 2019 hari Kamis minggu depan. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa hadir tepat waktu. Kemudian yang untuk pretest baru 26 orang, nanti sebentar lagi saya kirim rekapannya di grup siapa-siapa yang sudah dan belum. Nanti mohon untuk pretestnya dikerjakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom akan kami tutup dalam Terima kasih Pak Kadis Kominfo sudah dipantengin sampai akhir Pak. Hmm.